Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Maria Iberina S dengan NIM 201301119, Niputu Ratna Kusumardani dengan NIM 20130111020, Ayu Manik Pratiwi Tresna Mustika dengan NIM 20130111064, dan Putu Herlina Vidya Karisma dengan NIM 20130111069. Kami akan mempresentasikan mengenai karakter wirausaha sukses, membangun mimpi dan mengejar cita-cita. Impian menjadi wirausahawan. Impian adalah ambisi dari dalam diri manusia yang menjadi penggerak untuk maju dan merupakan hasrat yang akan menggerakkan manusia untuk mewujudkannya. Dunia ini bertumbuh dengan peradaban yang lebih hebat, itu berkat impian orang-orang besar, di mana orang-orang besar itu adalah para pemimpi. Berikut ini beberapa motivasi yang bisa diberikan kepada mahasiswa mengenai impian. Yang pertama, motivasi untuk meraih impian. Impian adalah ambisi, angan, dan cita-cita yang dari dalam diri manusia yang menjadi semangat untuk maju sebagai pemicu untuk bergerak maju ke depannya. Impian merupakan daya tarik dan hasrat yang akan menggerakkan manusia untuk mewujudkannya. Orang-orang yang tidak mempunyai impian seperti orang yang kehilangan arah, yang tak tahu kemana tujuannya sehingga bingung untuk melakukan tindakan. Yang kedua, impian merupakan sumber inspirasi. Impian akan mempengaruhi pikiran seseorang untuk melakukan tindakan. Bahkan impian dapat menjamin keberhasilan karena senantiasa menjadi sumber motivasi hingga mencapai tujuan atau menggapai tujuan selanjutnya. Dorongan motivasi itulah yang akan menggerakkan manusia dan mengatur strategi yang harus ditempuh. Misalnya bagaimana mencari informasi dan menjalin komunikasi ataupun bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, impian menciptakan energi yang besar untuk berprestasi. Impian menjadikan manusia penuh vitalitas dalam bekerja. Impian itu sendiri sebenarnya merupakan sumber energi menghadapi tantangan yang tidak mudah. Rasa percaya diri menjadikan seseorang pantang menyerah meskipun mungkin orang lain mengkritik atau menghalangi. Kepercayaan itu juga membentuk kesadaran bahwa manusia diciptakan di dunia ini sebagai pemenang. Yang keempat, impian menjadikan kehidupan manusia lebih mudah dijalani. Impian menjadikan manusia lebih kuat menghadapi segala rintangan dan tantangan, sebab impian dapat menimbulkan kemauan keras untuk merealisasikannya. Konsep Be, Do, Have. Be, Do, Have adalah suatu konsep yang terdapat dalam buku online Minute Millionaire oleh Mark Victor Hansen dan Robert G. Allen. Uniknya konsep ini bukan diawali dari kerja atau do menuju miliarder, tetapi diawali oleh menjadi atau be. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pikirkan Anda ingin menjadi apa. Hal ini sejalan dengan konsep dasar manajemen, yaitu think what you do and do what you think. Setelah Anda sudah mengetahuinya, maka lakukanlah atau do yang diperlukan untuk menuju be atau menjadi apa yang Anda inginkan. Impian harus smart. Apakah impian yang smart itu? Impian yang smart adalah impian yang pertama spesifik. Spesifik ialah artinya Anda harus jelas mengenai apa yang Anda inginkan pada masa yang akan datang disertai dengan alasan. Dengan demikian Anda akan lebih mudah dalam membuat perencanaan. Yang kedua, measurable, artinya impian harus dapat diukur. Yang ketiga, achievable, artinya impian Anda dapat Anda raih. Dan yang keempat, realistic, artinya impian Anda harus masuk akal. Dan yang terakhir, yang kelima ialah time bound atau timeline. Impian haruslah memiliki garis waktu atau timeline yang jelas kapan impian tersebut ingin dapat Anda raih. Yang berikutnya ialah pengertian entrepreneur atau wirausaha. Istilah kewirausahaan atau entrepreneur pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-18 oleh ekonom Prancis, yaitu Richard Cantillon. Menurutnya, entrepreneur adalah agent who buys means of production at certain prices in order to combine them. Adapun makna secara etimologis, wirausaha atau wiraswasta berasal dari bahasa Sanskerta. Terdiri dari 3 suku, yaitu suku kata yaitu wira, swa, dan sta. Wira berarti manusia unggul, teladan, tangguh, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan, pionir, pendekar atau pejuang kemajuan, memiliki keagungan watak. Dan swa berarti sendiri dan sta berarti berdiri. Definisi tersebut ditekankan bahwa wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang, kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Sedangkan proses kewirausahaan adalah meliputi semua kegiatan fungsi dan tindakan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu organisasi. Yang berikutnya ialah pendapat para pakar mengenai kewirausahaan. Yang pertama menurut Dan Steinhoff dan John F. Burgess.
di mana wirausaha adalah orang yang mengorganisir, mengelola dan berani menanggung risiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha. Yang kedua, menurut Peter Drucker dalam bukunya yang berjudul Innovation and Entrepreneurship: Practices and Principles, di mana ini mendefinisikan kewirausahaan dan kewirausahaan adalah orang yang selalu mencari perubahan, meresponnya, dan memanfaatkannya sebagai peluang, menuturkan bahwa kewirausahaan merupakan suatu kemampuan yang berfungsi untuk menciptakan suatu hal yang baru dan berbeda dengan yang lainnya. Pendapat para pakar mengenai kewirausahaan yang ketiga dari Richard Cantillon mendefinisikan kewirausahaan sebagai orang-orang yang menghadapi resiko yang berbeda dengan mereka yang menyediakan modal. Jadi definisi Cantillon lebih menekankan pada bagaimana seseorang menghadapi resiko atau ketidakpastian. Yang keempat ada Bloedel, kewirausahaan adalah orang-orang yang menghadapi resiko, merencanakan, mengawasi, mengorganisir, dan memiliki. Yang kelima ada Albert Sapiro, mendefinisikan sebagai pengambilan inisiatif, mengorganisir suatu mekanisme sosial ekonomi, dan menghadapi risiko kegagalan. Selanjutnya ada 6 hakikat tentang kewirausahaan. Yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang kedua, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, atau ability to create the new and different. Yang ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Yang keempat, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau startup base dan perkembangan usaha atau venture growth. Yang kelima, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan sesuatu yang berbeda atau inovatif yang bermanfaat, memberi nilai lebih. Yang keenam, kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Adapun keuntungan dan kerugian wirausaha. Keuntungan menjadi wirausaha yang pertama, keuntungan usaha menjadi milik sendiri. Yang kedua, berhak mengambil keputusan. Yang ketiga, dapat memilih usaha sendiri yang kita mau, sesuai dengan minat dan bakat diri sendiri. Yang keempat, mempunyai kesempatan berjiwa sosial. Selanjutnya, kerugian menjadi wirausaha. Yang pertama, jam kerja tidak pasti. Pada saat sebagian orang telah tidur lelap di malam hari, seorang wirausahawan kadang masih bekerja. Hal ini dilakukan agar keesokan harinya dapat berbisnis dengan mitranya atau melayani para pelanggannya dengan baik. Selain itu, tidak jarang menggunakan jam makan siang diisi dengan membicarakan bisnis. Bahkan, seringkali tidak memiliki waktu untuk keluarga. Yang kedua, pendapatan tidak stabil. Pendapatan seorang wirausahawan tergantung dari waktu dan kondisi. Seperti pedagang pakaian, ia akan menghasilkan lebih banyak pakaian pada hari biasa dibanding hari menjelang lebaran. Yang ketiga ada menanggung resiko. Wirausahawan yang merangkap pemilik dan sebagai direktur, bila dalam pengambilan keputusan yang diambilnya salah, maka resikonya ditanggung dan dirasakan langsung olehnya terhadap pihak ketiga lainnya. Yang keempat, sering terlibat masalah keuangan. Wirausahawan harus mampu mengalokasikan uang yang ada untuk berbagai kepentingan. Setiap masalah keuangan harus diselesaikannya dengan baik. Adanya keterlambatan pembayaran akan berimbas kepada jenis pengeluaran yang lainnya. Selanjutnya, langkah-langkah memulai wirausaha. Langkah yang pertama, memilih bidang usaha. Pilih bidang usaha yang diminati dan memiliki hasrat dan pengetahuan di dalamnya. Temukan bisnis yang tidak hanya sukses, tetapi sesuatu yang Anda sukai. Kewirausahaan adalah kerja keras, maka sesuatu yang disukai pasti akan mudah dilakukan. Langkah ini akan sangat membantu bagi mahasiswa yang cenderung memiliki keinginan yang sangat tinggi, sekaligus mudah jenuh. Seringkali kesibukan kerja membunuh insting kita untuk berkreasi maupun mengasah minat dan kesukaan yang mampu mendatangkan uang.
Jika kita telah menemukan minat, maka segeralah asah pengetahuan dan perbanyak bacaan serta keterampilan mengenai bidang usaha yang akan ditekuni. Langkah kedua, target market. Tidak semua bisnis menarik bagi semua orang. Usia, jenis kelamin, pendapatan, ras, dan budaya kelompok target market akan memainkan peran besar dalam menentukan di mana kita akan membuka wirausaha kita. Langkah ketiga, jaringan. Memperluas dan memperbanyak jaringan bisnis. Jaringan itu penting di semua bidang. Itu faktor paling penting bagi pengusaha atau wirausaha. Jaringan adalah cara kita bertemu orang lain yang mungkin memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan secara positif dalam bisnis. Namun, kita harus tetap berhati-hati dalam memilih jaringan bisnis karena bisa saja akan datang hal-hal yang tidak terduga. Langkah keempat, keunikan dan keunggulan. Dalam berwirausaha, kita harus memiliki keunikan dan keunggulan dalam produk atau jasa yang kita pasarkan. Kebanyakan orang tidak sadar ketika memulai bisnis terjebak dalam fenomena banting harga. Padahal, ada kalanya harga bukan segalanya. Kita sebagai wirausaha yang menjual atau memasarkan suatu produk atau jasa yang harus meyakinkan orang bahwa apapun yang kita pasarkan memiliki keunikan dan keunggulan serta pilihan yang terbaik. Yang kelima, marketing. Meski produk atau jasa kita terbaik di dalam suatu area, tetapi kita tetap harus membutuhkan pemasaran, seperti halnya brosur atau iklan di media sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.